Oke guys, jadi kali ini kita sekarang sedang langsung kita skip aja ya. Jadi beberapa video emang langsung gue skip. Jadi ini ada konsumen hubungin kita ya. Mobilnya ini sudah 10 tahun mati lamanya. Cuman tadinya kita awalnya mau hidupin di tempat. Nah, udah beberapa kali kita mau hidupin, ternyata kompresinya ini udah loss atau emang udah bocor ya. Jadi kompresinya balik. Nah, kompresi balik itu contohnya seperti dia itu kayak nembak mulu. Jadi di throttle bodinya karena ini injeksi ya, dia nembak mulu, jedar jedar jedar. Kita start udah berapa kali ya, dan cuma percuma juga sih. Jadi kalau mobil udah lama 10 tahun kayak gini, minyak rem pasti mampet, pasti kopling diinjak ambles. Nah, termostat apalagi dalamnya airnya udah sampai kering kayak gini, bukan main. Terus olinya sih emang kering ya, karena kan dia jadi habis ganti oli servis. Nah, nggak lama kejadian mobil ini mogok. Nah, dipanggil lah ahlinya, spesialis Eropa. Nah, ini divonis satu buah yang mungkin PMS ya. Nah, ini nih masalah, kita main di Mercy W202 C200 atau 180. Ini kendalanya emang di PMS. Tapi di sini gue yakinin kalau ini bukan penyakit di PMS nih. Nah, soalnya kenapa gue bilang bukan PMS? Karena ciri-cirinya penyakit mobil di PMS ini itu tuh satu, sinyal injektornya nggak ada. Itu satu ya. Kedua, sinyal dari wheelnya. Jadi kalau selama sinyal itu masih pada ada, menurut gue bukan PMS-nya. Mungkin ini ada beberapa. Ya emang sih, yang pertama kali dia sebelum ganti kuil itu mobil aman. Nah, gue sih nggak mau juga ya, maksudnya ya apa mungkin juga ya masih ketelitian ini nih. Nah, di sini posisinya gue lagi ngecek kompresi juga, takutnya karena udah gue bongkar kan ya, jadi mendingan apa langsung ganti ring sehernya, takutnya kan menciut nih. 10 tahun nangkrak lamanya ya kan, blok aja sampai korosi ya. Nah, ini buat pembersihannya emang rada lama banget ya. Jadi mobil 10 tahun, nah ini kondisinya tuh, blok packingnya pada rusak, korosi juga, karena ini yang sering pada pakai air biasa nih. Jadi di sini bukan tentang air biasa gitu. Ah, mobil gua nggak kenapa-napa pakai air biasa. Nggak gitu konsepnya. Ntar yang terjadi ya kayak gini kalau pakai air biasa. Beda sama air coolant. Air coolant ya, biasanya gue pakai merek yang harganya pokoknya udah di atas 100.000 ya. Itu gue biasa gue pakai yang harga di atas 100.000. Ya emang sedikit mahal tapi emang masih worth it lah. Nah, kalau di sini gue lagi bagian yang ngebersihin dulu. Jadi kan karena bloknya pada bekarat, kerak-kerak gitu, susah banget hilangnya. Tambah lagi ini mobil boros ya. Ini boros, terlalu banyak injektornya, terlalu banyak nyemprot kayaknya pas hidupnya. Mungkin di setelan potensionya emang yang bermasalah juga, nggak dapet settingannya. Nah, ini posisinya gue sekarang lagi udah gue turunin sih. Jadi gue mau bongkar crankcase-nya nih. Kalian gue lihat metalnya. Jadi ring serep mau nggak mau lah, karena biar ada perpesan dikit ya daripada ragu ya kan. Jadi mesin gue turunin aja. Ini gue mau langsung ganti di ring sehernya. Nah, tadi bagian kalau buat bagian kebersihannya, bagian tadi short block itu udah dicunerin ya, dalamannya udah dibersihin, semua udah dipastiin. Nah, ini jadi gue bongkar nih, takutnya gue juga nggak tahu nih kan mobil mati fungsinya kan, ntar hidup tiba-tiba metalnya nih kan, metalnya masih bagus untungnya, nah halus, metalnya masih bagus untungnya. Nah, di sini untungnya metalnya masih bagus juga. Jadi gue cuman cukup ganti ring sehernya aja, tapi gue nggak turunin sama kerkasnya gitu. Ini gue nggak turunin sama kerkasnya, jadi gue cukup bagian yang di stang seher aja yang gue turunin. Nah, kalau buat mobil 10 tahun kayak gini lamanya ya, ini biasanya kendalanya ya pasti satu, itu gue bilang remnya. Remnya ini pasti karatan semuanya, handle-handle pintunya pada keras,
relay ada yang mulai udah ketas, korosi. Ini buat pengecekannya emang super lama ya. Jadi dengan kalau buat turun naik mesin itu mudah. Tapi mobil ini mau nggak hidup gitu doang, karena kan kabel yang korosi bisa jadi, apa udah digigitin tikus bisa juga, ya kan. Nah di sini posisinya gue lagi masang stang sehernya. Ini posisinya, nah ini didorong dari dalam ya, ini dorong dari dalam. Nah ini gue lagi pasang posisinya. Ini video gue skip ya, jadi bukannya nggak mau ngasih tahu bagaimana, tapi ini karena durasinya panjang ya, karena ini mobil kan niatnya projectnya cuma buat ini mobil 10 tahun, ini kondisinya ya kayak gini gitu, mobil mati itu kayak gini jadinya. Nah nggak taunya penyakitnya juga jadi banyak gitu, penyakitnya jadi banyak karena dia nggak hidup ya. Di sini udah posisi mulai ngenceng ini ya, karena harus dipastiin lagi ya posisinya ini udah pas belum nih gue nih kayaknya nih ngencenginnya gitu. Ini pengencengan kerek as ya, di kerek asnya lagi kita kencengin posisinya. Nah ini harus bener-bener safety ya, bener-bener kuat ya, karena gue beberapa nemuin kasus metal kegulung. Jadi metalnya ini orang habis dari bengkel turun mesin ganti, nah nggak sering beberapa bulan atau sebulan lah, ini mesinnya bunyi lagi. Nah ini disebabkan dia kadang-kadang salah naruh posisi metal. Nah posisi metalnya itu tempat buat oli, ada lubangnya, jalurnya khusus masing-masing. Cuma kadang-kadang mungkin karena berhubung senior kali ya, berhubung senior jadinya ya mungkin tanpa lihat-lihat lagi jadi langsung dipasang-pasang kayak gitu. Itu ngaruh banget. Jalur kerek as yang buat dari kerek as, jalur pompa olinya buat nyiramin metal itu ada lubangnya khusus sebenarnya. Di sini posisi cara masang ya, cara masang ring seher tuh. Ring sehernya itu emang harus pakai alat ya. Di sini gue juga sembari ya bersihin pistonnya. Tangkinya juga bermasalah. Aduh, ya kan, turun tangki ini sulit banget. Ini gue turunin sampai gardannya juga ya pasti bermasalah. Jadi turun juga gardannya. Semuanya dipembaruin lagi, dikasih gemuk ulang lagi. Ya kan? Gardan oli gardan kita cekin, takutnya gue pernah ngalamin nih di Mercy W202 ini tiba-tiba nyangkut. Bayangin tiba-tiba gardannya nyangkut di tengah jalan. Jadi mobil ngunci, nggak bisa jalan. Tuh, pernah ngalamin. Pas gue buka tuh nggak ada apa-apa. Ini posisi gue lagi balancing, ibarat dari arus depan bensin ke samping. Jadi biar kotorannya ini aja banyak banget kotoran di sini. Dari depan, aduh, jadi injektor gue yang udah gue kalibrasi kemasukan kotoran lagi nih. Aduh, jadi gue kalibrasi 3 kali kalibrasi. Padahal nih selang bensin udah gue masukin bensin, gue semprot juga pakai kompresor. Ya pokoknya ya udah sesuai SOP lah. Pengerjaan mobil 10 tahun gitu ya ibaratnya. Ini gue coba starter, sempat nggak hidup, ya udah gue cari dulu penyakitnya. Api masih ada, injektor kita lihat lagi, mampet, buka lagi injektornya, dibersihin lagi, benerin lagi selang bensinnya. Nah ini kita udah mulai ngisi bensin di dalam tangki. Nah sekarang kan isinya pakai pertamax udah ya, jarang pakai pertalite. Ini lumayan ya, 4 drigen. Satu drigennya kalau full itu 60.000 dikali 4 drigen. Ini buat ngetes doang ya, mobil aslinya masih setelan boros banget pokoknya. Ini posisi mobil udah hidup. Ini cuma kelar-kelarnya pada berisik. Dari kelar kompresor, kelar power steering, aduh. Ini bakal jadi sebuah PR, mungkin jadi part keduanya aja lah nanti ya.
Ini contoh mobil 10 tahun Mercy W202, kondisi mati total. Ternyata bukan rusak listrikannya, ini hanya ada kebocoran kompresi yang mengakibatkan sulitnya mobil ini hidup. Orangnya terakhir sudah ganti full pumpnya, tapi ternyata masih tidak mau hidup. Busi udah ganti, tetap nggak mau hidup. Dipanggil mekanik, divonis PMS-nya. Dulu 2009 itu harganya 9 juta sampai 8 juta, lumayan mahal guys. Jadi saat tahun 2009-2010 itu harga segitu. Wah, lagi booming-boomingnya mau naik motor Satria 2 tak. Oke.